Ya baik kaum muslimin yang dimuliakan Allah, kita lanjutkan pembahasan kita seputar masalah sabar dan kemenangan. Dikatakan di sana bahwasanya semakin sulit ujian, cobaan, musibah yang timpakan kepada seseorang itu, maka semakin dekat pula lah kemenangannya. Maka semakin dekat pula lah dia pada keberhasilannya, puncak kesuksesannya. Ya, bagaimana kita tahu ya, seseorang ketika dia sekolah menjalani pendidikannya, maka ada ujian di sana. Ada saat di mana dia harus mengevaluasi hasil dari belajarnya selama ini. Maka setelah hasil ujian keluar, ditentukanlah apakah dia termasuk orang yang sukses untuk naik ke tingkatan selanjutnya atau termasuk orang yang gagal dan harus mengulangi kembali. Nah, kaum muslimin yang dimuliakan Allah, begitu juga dengan ujian ya. Ujian itu tak lain tak bukan Allah ciptakan, Allah berikan kepada kita, tak lain tak bukan untuk menguji seberapa pantas kita termasuk orang-orang yang Allah cintai atau tidak. Menguji seberapa jelas, seberapa pasti, seberapa benarnya, kesungguhannya kita dalam mengimani atau mencintai Allah. Karena seseorang itu dia belum dikatakan benar-benar beriman kepada Allah sebelum datang kepadanya ujian. Am hasibta ayyakula ayyatruka, apakah seseorang itu dia mengira bahwasanya dia dibiarkan mengatakan aku beriman padahal belum datang kepada dia ujian. Nah, itu dia. Coba lihat bagaimana seseorang itu belum bisa dia dikatakan dia beriman kepada Allah kalaulah belum datang kepadanya ujian. Maka di sini jelas kaum muslimin yang dimuliakan Allah, ujian adalah bagian dari kemenangan, kesuksesan seseorang. Maka seseorang yang sukses yang kita lihat saat ini di dunia, mereka tidak mungkin bisa mencapai tingkatan sukses tersebut, berhasil tersebut, tanpa melewati perkara-perkara yang menguji kesabaran mereka. Maka benar adanya kesabaran adalah bagian tahapan untuk menjadi seorang yang menang, sukses, berhasil. Ya, maka sangat penting dalam proses apapun yang kita jalani, baik perkara dunia kita ya, ketika kita ingin mencapai suatu tujuan hidup kita ingin memiliki pendidikan yang tinggi, misalnya ingin menjadi seorang doktor, profesor dan lain sebagainya yang tinggi ilmunya, maka kita harus siap dengan sabar dalam menuntut ilmu. Karena jika kita tidak sabar dalam menuntut ilmu, kita tidak akan mungkin mencapai tingkatan tersebut. Ketika seseorang ingin menjadi seorang yang kaya raya, seorang yang memiliki banyak harta, maka dia harus sabar mencapai, meniti, menjalani proses tersebut. Sabar dia dalam usahanya, harus menyusun strategi, harus membuat ini itu rencana-rencana yang begitu banyak. Sabar dia ketika terjadi kegagalan. Ketika dia bisa sabar mengambil pelajaran dari kegagalannya itu, maka dia akan berhasil dalam usahanya. Apalah lagi seseorang yang dia ingin berhasil, sukses menjadi manusia, dia mendapatkan nikmat Allah yang begitu besar, yaitu surga. Maka dia harus sabar. Sabar menghadapi segala hal yang dikatakan di sana, hujibatin nar bisahawat wa hujibatan jannah bil makari. Sesungguhnya jalan-jalan menuju neraka itu dipenuhi dengan segala hal yang disenangi oleh hati, disenangi oleh jiwa, syahwat.
dan jalan-jalan menuju surga dipenuhi dengan bil makarih, perkara-perkara yang dibenci oleh hati jiwa kita. Ya, seperti harus sholat malam, harus memberikan hartanya. Padahal dia sudah susah payah bekerja, dia harus keluarkan harta tersebut, dia harus relakan diberikan kepada orang lain. Ini perkara yang tidak mudah. Dia harus bisa rela berkorban untuk orang lain. Dia harus mau meluangkan waktunya, diberikan yang mungkin dipandang itu suatu perkara yang sia-sia, tak ada manfaat untuk dunianya. Nah ini dia, ketika seseorang dia ingin mendapatkan kesuksesan, bisa mencapai surganya Allah, dia harus bersabar. Bersabar dalam meniti jalan tersebut yang dipenuhi dengan onak dan duri, dipenuhi dengan segala kesulitan yang datang bukan hanya dari dalam dirinya, rasa kemalasan, rasa pelit, bakhil dan lain sebagainya, tapi juga datang dari orang-orang yang ada di sekitarnya ataupun orang-orang yang jauh darinya. Godaan minal jinnati wan nas, dari manusia dan juga dari syaitan, itu datang kepadanya. Dan bagaimana ketika dia sabar menghadapi segala sesuatunya itu, maka dia bisa mencapai atau sampai kepada tahapan menjadi orang minas sabirin. Innallaha mahas sabirin. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang bersabar. Karena apa? Dia mampu mengalahkan keegoan dalam dirinya. Dia mampu memaksakan dirinya ketika orang-orang yang tengah lelap dengan tidurnya, dia paksakan dirinya untuk bangun, mengerjakan sholat, baik itu sholat malam ataupun sholat subuh berjamaah di masjid. Perkara yang tidak ringan untuk dilakukan. Berapa banyak orang yang tubuhnya sehat, kekar, kuat, tenaganya, dia mampu mengangkat beban yang begitu banyak, dan bahkan dijuluki manusia terkuat di dunia. Namun untuk bisa mengerjakan sholat yang 5 waktu, khususnya sholat subuh, yang hanya mengangkat beberapa persen, ya, bahkan sangat kecil dari kelopak matanya yang memiliki beberapa miligram, dia tidak mampu mengalahkan atau mengangkatnya. Dia kalah, gugur. Karena apa? Karena ketaatan butuh kesabaran. Karena ketaatan butuh kesabaranlah, makanya banyak di antara kita harus memaksakan diri kita. Ibadah butuh dipaksakan agar bisa istiqomah. Karena ketika kita tidak paksakan, tidak sabar dalam memaksakan diri kita, sangat mudah bagi kita untuk berbolak-balik hati kita kepada kemaksiatan. Maka ada doa yang kita panjatkan kepada Allah, ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Kita minta kepada Allah agar hati kita ditetapkan, dalam ketaatan kepada Allah, agar hati kita senantiasa istiqomah dalam kebaikan, agar Allah jaga dari segala keburukan. Kenapa? Karena berapa banyak orang-orang yang kiranya dia orang-orang yang baik agamanya, namun gagal di akhirnya. Berapa banyak yang orang-orang yang seharusnya dia termasuk orang-orang yang saleh, namun ya karena tidak istiqomahnya dalam kebaikan, akhirnya mendapatkan su'ul khatimah. Maka kaum muslimin yang dimuliakan Allah, sangat butuh bagi kita bersabar dalam menjalankan ketaatan kepada Allah, bersabar dalam mengamalkan apa yang sudah kita yakini kebenarannya dari Rasulullah dan diajarkan oleh para sahabat Rasulullah. Bersabar yang kiranya kita harapkan agar kesabaran tersebut berbuah kemanisan atau juga berbuah kebaikan yang bukan hanya untuk diri kita, tapi juga untuk keluarga kita. Kesabaran yang membuahkan hasil kemenangan. Semoga ya kita kaum muslimin yang dimuliakan Allah
termasuk orang-orang yang senantiasa Allah jaga. Allah berikan kelebihan dalam bersabar. Allah arahkan kita senantiasa dalam kebaikan. Dan bukan hanya kita, tetapi juga orang-orang yang kita cintai, dari keluarga kita yang ingin kita harapkan kebaikan dari mereka. Ingin kiranya kita selamatkan dari siksa pedih api neraka. Ku ampusakum wa ahlikum nara. Jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Nah, kaum muslimin yang dimuliakan Allah, kiranya mudah-mudahan bermanfaat apa yang kita bawakan, kita sampaikan di kesempatan hari ini. Semoga Allah berkahi apa yang kita dapatkan dari ilmu-ilmu yang bermanfaat untuk kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi orang-orang yang bersabar dalam mengamalkan dan menyampaikan ilmu tersebut. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.